Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hirunisa, NIM 12233020134, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas terkait proses mediasi di peradilan agama. Mediasi merupakan salah satu tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di peradilan agama sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar tercapainya penyelesaian secara musyawarah tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Dalam perkara keluarga Islam, seperti perceraian, mediasi memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mengurangi dampak negatif bagi suami, istri, maupun anak. Dasar hukum mediasi di pengadilan agama itu diatur pada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2016. Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Setelah gugatan didaftarkan dan para pihak hadir di persidangan pertama, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi. Nah, untuk tahapan mediasi tersendiri nih, meliputi yang pertama, penunjukan mediator oleh hakim. Yang kedua, pertemuan mediator dengan para pihak. Yang ketiga, penyampaian pokok permasalahan oleh masing-masing pihak. Lalu perundingan dan pencarian solusi yang dapat diterima bersama. Setelah itu, perbuatan kesepakatan apabila mediasi ini berhasil, dan yang terakhir apabila mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Mediasi dilaksanakan berdasarkan asas kerahasiaan, sukarela, netralitas mediator, dan itikat baik para pihak. Meskipun mediasi diwajibkan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, teman-teman. Antara lain yang pertama, kurangnya etikat baik para pihak. Lalu banyak pihak yang datang ke pengadilan ini dengan keputusan yang belat untuk bercerai, sehingga tidak memiliki keinginan untuk berdamai. Akibatnya proses mediasi ini menjadi seperti formalitas saja. Lalu yang kedua, konflik rumah tangga yang sudah berkepanjangan. Terkadang perselisihan yang telah berlangsung lama seringkali menimbulkan trauma dan hilangnya kepercayaan sehingga sulit mencapai kesepakatan damai. Setelah itu adanya ketidakhadiran salah satu pihak. Nah, ini juga bisa menjadi penghambat karena salah satu pihak ini tidak hadir dan tidak kooperatif selama proses persidangan tersebut. Setelah itu keterbatasan mediator. Nah, untuk di Indonesia sendiri teman-teman, jumlah mediator ini terbatas serta perbedaan kemampuan dalam teknik mediasi ini dapat mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian tersendiri. Yang kelima adalah fakta ekonomi dan keluarga. Kadang perselisihan terkait nafkah, harta bersama, atau campur tangan keluarga sering menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan. Keberhasilan mediasi menurut saya itu sangat tergantung pada kesediaan para pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Dalam perkara perceraian, mediasi tidak hanya berfungsi untuk mendamaikan, tetapi juga untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mediator dan kesadaran para pihak mengenai pentingnya perdamaian perlu terus dilakukan. Jadi mediasi ini merupakan instrumen penting ya teman-teman dalam peradilan agama yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan biayanya juga ringan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa problematika seperti kurangnya itikat baik para pihak, konflik yang berkepanjangan, serta juga keterbatasan mediator. Dengan peningkatan profesionalisme mediator ini dan dukungan para pihak juga, mediasi diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga secara harmonis. Gitu. Oh ya teman-teman, mediasi juga diatur pada pasal 130 HIR dan pasal 153 RBG. Lalu ada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.